Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada video kali ini kita masih membahas materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang ijma dan qiyas. Silahkan diperhatikan satu persatu. Yang pertama, terkait al-ijma. Pengertian al-ijma menurut bahasa berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah, al-ijma huwa ittifaqul mujtahidin minal ummatil islamiyah fi ashrin minal usur ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari definisi ini bisa kita pahami tidak ada ijma sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma ini terjadi karena adanya kesepakatan dari para ulama ketika terjadi permasalahan yang mana belum dijelaskan pada masa Rasulullah SAW. Adapun dasar penetapan ijma sebagai sumber hukum di sini terdapat dalam surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalil yang lainnya, faman arada bihubuhatil jannah falyuzlam al-jamaah. Apabila seseorang menginginkan kemakmuran surga, hendaknya selalu berjamaah. Dari poin ini bisa kita ambil bahwa ketika kita melakukan kesepakatan, jamaah atau perkumpulan, insya Allah di sana akan terdapat kebaikan yang kita peroleh. Untuk syarat ijma di sini terdapat 6 syarat. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan sebagai ijma. Yang pertama, haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya oleh satu orang ulama. Syarat yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan meskilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, karena nas-nas Al-Quran tentang ijma mensyaratkan hal tersebut. Yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Jadi, di sini ketika seseorang ingin melakukan ijtihad atau ijma, tidak cukup dilakukan oleh satu orang, dan apa yang mereka ijma'kan itu harus sesuai dengan Al-Quran ataupun hadis. Macam-macam ijma kita lihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi terjadinya, ijma terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijma shorih, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan ataupun tulisan, seperti hukum masalah ini halal atau tidak haram. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu semua atau sebagian mujtahid tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Untuk segi yang kedua, dari segi keyakinan atau dalalahnya atau dari segi kekuatan hukumnya. Pada video yang sebelumnya, ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma sukuti dan ijma shorih. Nah, masing-masing mempunyai hukum.
Nah, yang pertama ijma qot'i, hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qot'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Nah, untuk ijma shorih ini termasuk ke dalam ijma qot'i yang artinya tidak bisa diubah-ubah lagi. Untuk ijma sukuti dia termasuk ke dalam ijma zonni yang mana hukum yang dihasilkannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Pengertian qiyas menurut bahasa yaitu menyamakan, menganalogikan, membandingkan, atau mengukur, yang diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah, definisi qiyas adalah menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Jadi konsep qiyas di sini adalah kita mau mencari sebuah hukum yang mana hukumnya belum ada, lalu kita menyamakan hukum tersebut dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kedua hal ini bisa disamakan karena mereka mempunyai ilat hukum yang sama. Adapun dasar penetapan qiyas sebagai sumber hukum diantaranya dalil surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik baginya. Rukun qiyas. Untuk terjadinya qiyas, ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, al-far'u, suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Yang ketiga, al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok atau al-aslu dan ia akan diberlakukan sama pada cabang atau al-far'u. Dan rukun yang keempat, al-illat. Al-illat di sini adalah sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga pada pokok. Nah, 4 hal ini harus terpenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa melakukan qiyas. Contoh-contohnya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Di sini kita bisa melihat contoh-contohnya berdasarkan kategori dari segi kekuatan ilat. Yang pertama, qiyas aula, yaitu qiyas yang ilat pada furu'nya lebih kuat daripada ilat yang terdapat pada asal. Contohnya di sini adalah mengkiaskan larangan memukul orang tua dengan larangan menyakitinya atau berkata kepada mereka. Di sini yang menjadi asal adalah perkataan sesuai dalilnya fala taqul lahuma uffin. Lalu kemudian bagaimana hukumnya memukul orang tua? Di sini hukumnya dikiaskan dengan mengatakan Namun di sini ilat memukul itu lebih kuat daripada larangan berkata Yang kedua, qiyas musawi, yaitu qiyas yang setara antara ilat pada furu dengan ilat pada asal dalam kepatutannya menerima ketetapan hukum. Contohnya di sini budak mengkiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam menerima separuh hukuman.
Dan yang ketiga, kias adna. Kias yang ilat pada furu lebih rendah daripada ilat yang terdapat pada asal. Contohnya, mengkiaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas. Haram memakai emas di sana sudah terdapat dalil, yaitu hukumnya haram. Adapun perak ini belum ada. Lalu kemudian perak bagi laki-laki juga dihukumi haram karena dia dikiaskan, yaitu sama-sama perhiasan. Namun perak di sini nilai jualnya lebih rendah. Maka dari itu ini termasuk ke dalam kias adna. Baiklah anak-anak, pada materi kali ini cukup itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.